Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, selama ini mungkin banyak media sosial atau beberapa orang ramai memberitakan tentang kebangkitan Hindu. Banyak hal kejadian yang menunjukkan itu. Dari awalnya masyarakat yang tidak mengenal sesaji misalnya. Nah, tiba-tiba saja dengan sebuah peristiwa, tiba-tiba kita dikagetkan dengan munculnya ribuan aksi menunjukkan sesaji di Pulau Jawa. Kemudian momentum bersejarah lainnya seperti diberitakan wartajogja.id. Momentum bersejarah tercipta lewat penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU tentang pemanfaatan Candi Borobudur dan Candi Prambanan untuk kepentingan agama umat Buddha dan Hindu, Indonesia, dan dunia. MOU yang ditandatangani Jumat 11 Februari 2022 itu dilakukan oleh 6 pihak sekaligus. Keenam pihak tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Pemprov Jawa Tengah. Sedangkan Kemenko PMK turut menyaksikan penandatanganan tersebut. Bagi DRA S. Hartati Murdaya, penandatanganan nota kesepahaman penggunaan 2 candi terbesar di tanah air itu menjadi tonggak sejarah, khususnya bagi organisasi perwakilan umat Buddha Indonesia Uwalubi yang menjadi payung bagi umat Buddha di Indonesia. Hartati merasa gembira dan mengapresiasi langkah pemerintah memberikan akses seluas-luasnya bagi umat Buddha di Nusantara maupun dunia untuk menjalankan ibadah di Candi Borobudur, menjadikan Borobudur sebagai situs agama Buddha terbesar dan terpenting di kawasan Asia Tenggara merupakan terobosan besar menurut Walubi. Kami dari Walubi mengapresiasi upaya pemerintah untuk membuat Candi Borobudur sebagai pusat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia, ujar Ketua Umum DPP Walubi itu. Wanita yang juga seorang pengusaha terkenal itu juga berharap masyarakat Buddha Indonesia mau melestarikan sekaligus memakmurkan Borobudur sebagai tempat ibadah. Dan adapun untuk umat Buddha yang terdiri dari berbagai aliran harus bergotong royong untuk memberikan manfaat bagi semua, tutur Hartati Murdaya. Dilansir pada kominfo.go.id, pemerintah sepakat pemanfaatan Candi Prambanan dan Borobudur untuk kegiatan keagamaan. Yogyakarta Kominfo. Pemerintah menyepakati Candi Prambanan dan Borobudur dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan umat Hindu dan Buddha sedunia. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepakatan pemanfaatan Candi Prambanan dan Candi Borobudur untuk kepentingan agama umat Hindu dan umat Buddha Indonesia dan dunia. Menak Yakut Khalil Qomas menyebut baik penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Menurutnya, ini akan lebih mengutamakan keselarasan dan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama mengembangkan dan memanfaatkan candi dalam perspektif nilai spiritual kebudayaan. Melalui nota kesepakatan ini, semua stakeholder dapat mengidentifikasi peran dan ruang yang dapat diakses masing-masing, ungkap Menak usai menyaksikan secara virtual nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur DIY Jumat 11 Februari 2022. Menak menambahkan pemanfaatan Candi Prambanan dan Candi Borobudur untuk kegiatan keagamaan juga langkah nyata pemerintah dalam merealisasikan program strategis destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan Presiden Jokowi. Candi Prambanan dan Candi Borobudur ini memang secara nyata memiliki kelebihan luar biasa, baik dalam hal nilai spiritual, kebudayaan, dan keindahan alamnya, tutur Menak. Pengembangan dan pemanfaatan destinasi religi Candi Prambanan dan Candi Borobudur secara integratif dan eksklusif ini harus dimaknai sebagai salah satu aspek penting dalam program pelestarian candi sebagai cagar budaya, peninggalan luhur nenek moyang bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi warisan dunia, sambungnya.
Menak bersyukur Candi Prambanan dan Borobudur sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan umat Hindu dan Buddha dunia. Menurutnya hal itu sudah ditunggu umat Hindu dan Buddha. Selain menunjukkan bagaimana Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa, hal ini juga menunjukkan Indonesia menghargai segala keragaman termasuk keragaman keyakinan. Pemanfaatan ini juga sebagai salah satu bentuk implementasi modernisasi beragama dan tekad pemerintah memberikan jaminan kepada umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, tutur Menak. Usai penandatanganan nota kesepakatan tersebut, maka umat Hindu dan Buddha dapat menggelar dan mengikuti ritual peribadatan keagamaan di kedua candi tersebut. Tak hanya itu, nota kesepakatan juga mengatur dimanfaatkannya dua candi lain, yakni Candi Mendut dan Candi Pawon. Sebelumnya, Gubernur DIY saat memberikan sambutan selaku tuan rumah mengingatkan pesan Presiden Jokowi dalam sambutan Dharma Santi Nasional 2021 bahwa Candi Prambanan, tempat ibadah umat Hindu yang dibangun bersebelahan dengan Candi Sewu, tempat ibadah umat Buddha, menunjukkan bahwa hidup berdampingan sudah terjadi sejak masa lalu. Ini menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika sudah terwujud sejak masa lampau. Hidup berdampingan antara umat beragama menjadi wujud Bhinneka Tunggal Ika, diaktualisasikan sebagai semangat dan strategi integrasi bangsa, tutur Sri Sultan. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, nota kesepakatan yang kita tandatangani hari ini menjadi semangat terwujudnya modernisasi beragama, kohesi sosial, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sambungnya, menurut Sri Sultan, pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk tujuan kepentingan keagamaan akan berfokus pada nilai-nilai spiritual, pendidikan dari situs tersebut, sehingga ketika masyarakat berkunjung tidak hanya melihat keindahan candi, tapi juga menyaksikan kegiatan peribadatan umat Hindu dan Buddha. Sejumlah peringatan hari besar keagamaan Hindu dan Buddha rencananya akan digelar di sana sepanjang tahun 2022 ini. Di Candi Prambanan misalnya akan digelar Pekan Nyepi Nasional di bulan Maret-April 2022. Begitu juga peringatan Hari Galungan dan Kuningan, sementara di Candi Borobudur akan digelar Hari Trisuci Waisak Nasional pada bulan Mei 2022. Hadir secara luring Koordinator Staf Khusus Menteri Agama RI Abdul Rohman dan Kepala Biro Umum Hukum dan Pengadaan Kemenparekraf Nina Azari membubuhkan parafnya. Seremonial ini dilaksanakan secara daring oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilman Farid. Hadir juga secara luring di Gedung Pracimosono, Kantor Gubernur DIY Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwi Payana, PLT Dirjen Bimas Hindu Iko Mangsri Marhaini, Direktur Urusan Agama Hindu Trimo, Tokoh Hindu Nyoman Warta, Untung Waluyo Anak Agung Ketut Darmaja, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahat, dan Anak Agung Ngurah Wirawan. Semutan di sana channel, bagaimana pendapat Anda tentang peristiwa yang sangat besar ini? Tentunya dengan kembali aktifnya Candi Prambanan akan mempersilahkan dan menyajikan acara ritual umat Hindu pada hari Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Tentunya adalah sebuah kebangkitan bagi umat Hindu yang selama ini belum pernah terjadi di Nusantara, dan kali ini disahkan oleh negara. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.